Halo, kembali lagi pada kesempatan video kali ini. Dan seperti biasa, namaku Jimmy. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, mau baik-baik saja, mau kurang baik, mau lagi ada sakit, ataupun lagi kurang beres, it's okay, nggak apa-apa ya. Yang penting, kalian tetap di dalam Tuhan, ya. Kalian tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oke? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kali ini aku mau menyampaikan bahwa seperti yang ada pada judul di bawah ya, melepaskan hak dan ego. Maksudnya apa ini? Nah, jadi begini, eh, kadang ya orang itu kalau lagi dilabrak sama orang lain gitu ya, pada posisi kita itu nggak apa-apa, kita lagi baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada orang yang nyalahi kita, ya kita dilabrak sama orang tersebut. Nah, seringkali kita langsung merasa bahwa, loh, kamu kenapa ngapain saya? Padahal saya tidak ngapa-ngapain kamu. Maksudmu apa ini? Nah, ngajak berantem malah. Nah, itulah yang dinamakan hak dan ego kita langsung naik ke ubun-ubun. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa kita ini harus melepaskan yang namanya pengampunan. Ya, ini sangat berhubungan sekali dengan pengampunan. Karena apa? Ya, karena orang yang melepaskan pengampunan, udah pasti mereka melepaskan juga hak dan ego mereka. Ya, meskipun ya kita itu nggak salah, kita benar, orang tersebut yang salah, gitu loh. Nah, kalau di dalam perusahaan ya, ini sering banget terjadi bahwa misalkan ada kita dengan teman-teman partner kita yang dekat itu baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada suatu masalah yang mungkin agak jauh dari kita ya, dan masalah tersebut sampai membuat misalkan satu divisi kita itu juga ikut bermasalah. Nah, padahal divisi kita ini nggak ngapa-ngapain loh, nggak berbuat jahat, nggak melontarkan tuduhan dan lain sebagainya, tapi kecipratan masalahnya orang tersebut. Nah, kan nggak enak kan. Nah, terus nah kita itu langsung wah naik gitu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu untuk dilakukan ya. Kalau misalkan satu divisi tersebut mengalami suatu masalah, ya tinggal ya, kalau kamu pribadi sebagai orang Kristen ya berdoa pastinya pada Tuhan. Nah, lalu gimana dengan teman-teman yang lain gitu? Ya kasih tahu, sudahlah, nggak usah kita turut campur banyak-banyak. Memang kita berhak untuk apa ya, membela kebenaran kita. Tetapi ya kalau misalkan permasalahannya menyebabkan denda gitu sekian juta, ya ya sudah, berikan saja gitu loh, daripada kita oyot-oyotan, gondok-gondokan, dan malah akhirnya masalah tambah panjang, nggak kelar-kelar. Udah, kalau misalkan melibatkan denda ya sudah, dah berikan saja lah, dan pasti ya, denda tersebut nggak sampai gede banget gitu loh. Sudah, relakan saja gitu, relakan saja. Nah, di saat situasi tersebut kita perlu untuk melepaskan hak dan ego kita, karena berkesinambungan dengan melepaskan pengampunan. Meskipun kita nggak salah, meskipun kita benar gitu, tapi kita berhak untuk melepaskan pengampunan. Hak kita bukan untuk membela kebenaran. Memangnya kita Power Ranger, pahlawan pembela kebenaran dan keadilan? Kan ya enggak. Ya toh, justru yang kita lepaskan adalah hak pengampunan itu. Bukan kita membela kebenaran, tapi kita melepaskan hak pengampunan itu.
Nah, memang nggak langsung langsung beres ya, tapi step by step lah, langkah demi langkah, hari demi hari. Kalau kita belajar untuk, istilahnya bahasa Jawanya tuh keren, legowo ya. Kalau kita legowo, hati kita jadi lega, jiwa kita jadi lega. Karena apa? Karena orang yang legowo itu tidak membela haknya, tidak membela kebenarannya. Karena sifat tersebut sudah pasti egosentris, ya. Self righteousness-nya itu yang terus dibela-bela, padahal itu salah, ya. Itu egois. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi egois, enggak. Tetapi kita lepaskan hak kita, lepaskan ego kita dengan cara melepaskan hak pengampunan kita kepada orang yang cari gara-gara, ya. Nah, apalagi waktu misalkan di perjalanan gitu ya kan, apalagi seperti ibu kota Jakarta atau Surabaya, Bandung dan lain sebagainya ya, macet macet. Nah, kita lagi enak-enak nyetir mobil misalkan, ya enak-enak, lalu ada ditabrak, disundul dari belakang, duer. Loh, maksudnya gimana ini? Ini lampu merah padahal. Kenapa kok main sundul aja? Nah, terus kita keluar, lalu auranya tuh ngajak gelut gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Yang bukan pelajari, yang perlu kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya, kita nggak salah, orang tersebut salah. Tetapi bukan berarti kita menunjuk-nunjuk, menghakimi, menghujat-hujat orang tersebut. Tidak. Ya, tetapi dengan kerendahan hati kita lepaskan hak dan ego kita. Kita lepaskan pengampunan untuk orang tersebut. Ya. Maaf Pak, kenapa Bapak bisa sampai menabrak mobil saya? Karena alasannya macam-macam, salah. Ya, anggap saja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Udahlah, pasti alasannya berbagai macam. Gak make sense gitu. Ya. Tapi terakhir kata, ya kan? Ya sudah Pak. Lain kali jangan lakukan seperti ini lagi. Ya. Lain kali jangan lakukan seperti ini lagi. Kita itu aja. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni terhadap perempuan yang berbuat zina, di mana semua orang yang mengelilingi dia ingin merajam dengan batu, karena hukumnya yang seperti itu pada zaman itu. Tapi Tuhan Yesus berkata lain. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Udah, itu aja. Simple, sederhana. Ya. Dan kita harus belajar seperti Yesus untuk melepaskan pengampunan. Amin. Itu aja dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan inspirasi ataupun mungkin tercerahkan dari video kali ini. Ya. Sampai bertemu kesempatan video berikutnya. God bless.